Lagian kenapa support gua sih? Tuh kan kegocek 2 kali ya. Nggak apa-apa. Kami lagi kan yang kena kan? Yang penting Matilda Lunox beneran terjadi, Bude. Yes. Oke. Oke. Ini namanya combo ini tabrak gaming. Lonong boy. Ya kalau dari draftingannya Evo sih mereka kalau memang berhasil early-nya ini bakal juga bagus dengan memaksimalkan Guardian-nya. Tapi bahayanya adalah dari tim Bigetron mereka punya yang lebih pasti dengan draftingan pasti. Untuk bermain dengan banyak gaya mereka bisa. Yes. Banyak freestyle ya, tergantung mau apa yang akan dimainkan. Tapi satu, akankah kali ini Bigetron mampu mengamankan game yang kedua karena mereka telah melewati obstacle yang sangat besar dengan hero power dari EVOS Icon. Tapi bahkan apakah EVOS Icon akan mendapatkan game kedua memberikan nafas untuk mereka? So, MDL Arena mana tepuk tangannya? Go to grand finale game yang kedua, Bude Bangsa. Yes, dan ini adalah kita akan melihat dengan Gashen dan juga Pakito. Kita tahu betapa kekuatan Pakito apalagi untuk melawan hero-hero assassin seperti Gashen. Oke. Sebenarnya opsinya satu sih, Bude. Dengan draft dari Bigetron Beta, aku tahu apa yang direncanakan oleh Race Boy. Dia mau menekan setelah menit yang kedua ke arah gold lane dengan 4 pemain sehingga nanti Fear No Cure di level yang kelima atau yang keenam dia bakal proxy minion dari teman-teman EVOS Icon di arah top lane dan juga mid lane di waktu yang bersamaan. Yes. Jadi dia bakal nutup 2 lane dan akan menekan ke arah bawah. Tapi syaratnya Gamora minimal punya Clock of Destiny di menit yang ketiga atau bahkan menit yang keempat. Oke. Dan bahkan bukan itu aja problemnya, lihat jungle-nya udah mulai diinvasi versi, gak punya incandescence, bahkan Audi CS kali ini melakukan poking damage yang terlalu sakit terhadap Panther. Cloud Kun masih level 1, Cloud Kun butuh level dan minionnya di-freeze oleh seorang Gamora. Lihat, bahkan Cloud Kun akan dipukul mundur kembali kali ini di arah mid lane, Bude Monster. Ya, tim Bigetron mereka bermain sangat agresif dari awal masuk area jungle. Audi CS tahu betul bahwa jungler bisa untuk dicicil-cicil, memberikan presence yang besar dan membuat EVOS Icon gak bisa untuk bergerak bebas. Tapi kita ngelihat bahwa 1 lawan 1 by one antara Dlar dan juga Fear No Cure ini gak akan selesai juga asalkan mereka bisa untuk memanage dari segi range-nya. Mereka harus bisa tarik ulur, maju mundur. Pergerakan sudah terlihat jelas. Sekarang bermain sangat galak. Fanstrong nyaris saja menjadi korban first blood dari tim Bigetron yang masuk ke area jungle milik tim EVOS Icon lagi dan lagi. Ini bang botaknya Land of Dawn nih, tinju dibalas bakwan nih. Ini cukup berbahaya, Bude Monster. Karena di early game, bahkan dengan item yang tidak punya capable, dia kalau udah pasifnya nyala, itu sakit banget Bude Monster. Dan terbuka sangat bebas untuk para pemain dari tim Bigetron menuju ke arah turtle. Pertama, lihat, mereka akan memaksakan coba numbangin seorang Fear No Cure. Itu bakal benar-benar wasting use skill. Wasting of style. Ya, jadi kebanyakan skill yang keluar. Ya, salah satunya mungkin itu yang harus dihindari dan terutama untuk Gamora karena Fanstrong udah gak punya flicker. Jadi kalau Gamora bakal di instant burst ini bakal jadi malapetaka juga walaupun dia menggunakan tenacity loh. Oke, Enkinens udah keluar, udah tidak ada Falling Starmon, nggak ada Emo Vended. Apakah mereka mau paksa tim fight? Jasker Ini level 5. udah benar-benar harus dilepaskan, Bude. Mereka udah balik lagi jungling lagi, balik laning lagi, balik lagi dapetin duit lagi. Kalau mereka maksa itu pasti bakal kehilangan salah satu turret entah di top ataupun di mid. Ya, terlalu terlambat pula untuk EVOS mengkontes turtle yang ada. Bigetron lagi dan lagi berhasil untuk memancing resource yang dimiliki oleh EVOS. Semua dari segi ultimate-nya, dari skill-skillnya udah keluar dulu. Dan membuat situasi di mana EVOS Icon udah gak bisa untuk melakukan kontes. Tim Bigetron hanya dengan Fear No Cure aja cukup untuk memberikan distraksi yang besar untuk EVOS Icon. Ya, modal sebuah penekanan dari segi damage, poke damage, dan juga dari segi pressure yang diberikan oleh teman-teman dari Bigetron Beta hanya mengeluarkan spell saja. Ini Gamora udah menjadi ancaman loh, karena kita tahu untuk efek satu buah cast assault-nya dia itu kan pedih banget. Dan semakin tebal darah yang kita miliki, itu damage-nya akan semakin tinggi. Tapi di arah bottom lane sepertinya ada sedikit pertikaian, Renzo. Bukan itu masalahnya di mana Fanstrong terlalu sekarat dan tidak memiliki flicker. Untung Jaskar bisa dibilang masih menahan diri dari Birahi mendapatkan 1 point kill. Dan thanks to Tenacity kayaknya ya. Yes, Tenacity masih bisa menahan, tapi menurut aku Professor itu nggak terlalu lama. Karena kalau misalnya nanti mereka udah punya Hunter Strike, udah punya Malefic, Di late game, itu pasti bakal pecah porak-poranda seperti hati bonyok saya. kayaknya. Hah? Oh, Keceplosan, tapi kita lihat di sinyal sudah Blazing dan Brad. Berarti terlalu dipaksakan dan bahkan Gamora is coming up, Darkening.
membuat Bram gak bisa berlindung di balik go away karena magical damage dari seorang Gamora menumbangkan Brans dari bottom lane. Ya bergerak begitu cepat dari tim Bigetron. Mereka udah grouping up berempat berotasi ke area bottom lane yang sudah bisa kita lihat sendiri. Di saat member-member dari EVOS mereka lagi berotasi di tempat yang lain. Gak ada perlindungan sama sekali bahkan dari roamnya. Semua sudah dibaca oleh tim Bigetron, mereka berhasil untuk amanin gold laner-nya, Be. Ya ini yang paling mahal tadi sempat aku mention juga sebelumnya Bude bahwa nanti rotasi mereka akan ke arah gold laner untuk 4 menit sampai dengan 5 menit awal. Apalagi kalau misalkan udah dapet kayak gini, wah Bigetron Beta mereka bisa menjalankan rencana jahatnya mereka Bude. Yaitu adalah bermain dengan 4-1 dan menekan ke arah bottom lane. Apalagi ketika Gamora juga untuk point talent emblemnya dia full untuk penetration. Jadi menurut aku Van Strong harus lebih berhati-hati jangan sampai dia terkena burst damage dari Gamora. Karena Gamora bisa menjadi ancaman karena dia pun udah selesai dengan satu buah Clock of Destiny. Oke, keputusan yang tepat dari seorang Versik. Dia mundur ke arah belakang. Gak maksa menuju ke arah Audi Chase. Bila Dlaris coming to the bottom lane. Turtle akan menjadi pilihan utama. Jaskar langsung ada. Oh my god, Gamora Dede. Cloudcon, where are you going? Pressing Dede sangat tepat. Audi Chase tumbang. Tapi Vatro, Versik, Cloudcon. 3 orang tumbang kembali untuk tim EVOS Icon. Bukan hal yang baik di early game. Yes. Bahkan mereka mendapatkan Turtle yang benar Ya, monster. Bigetron mereka lagi dan lagi bergerak dengan tidak bisa dibaca oleh tim EVOS Icon. Gamora tiba-tiba muncul ke area depan dengan dia flicker bermain sangat agresif. Mungkin di sini Bigetron sebenarnya berfokus untuk arah Turtle. Mereka cuma memuncul Oh my ke God. tapi ada di depan mata ada versi dengan satu tetes terakhir dan Jaskar. Komitmen mendapatkan versi dengan adanya reload manipulation mencoba untuk membalas tira belakang sana tim Bigetron. Harus kehilangan Jaskar dari pertukaran jungler untuk jungler. Jungler dibalas jungler. Pilihannya sangat tepat. Tapi tim Bigetron, mereka harus lebih disiplin. Mereka sedang owning. Tapi ingat Profesor KB ini Mobile Legends. Apapun bisa kembali dan Game silakan satu itemnya. momen ya. Game satu Iya. momen. Itu That's dia yang right. kita tunggu juga dan jangan sampai terjadi kalau kita ngomongin soal Bigetron Beta yang lagi leading seperti ini karena itu bakal menjadi sebuah ancaman bagi game yang ketiga nantinya ketika EVOS Icon bisa mengembalikan gamenya secepat mungkin. Hunter Strike sudah menjadi jawaban dari Jaskar. Dia punya penetration, dia punya movement speed untuk mengejar incandescence. Ini bukan hal yang mustahil. Sehingga walaupun kita tahu untuk Gashen dia punya blink, dia punya dash. Tapi ini bakal dikejar apalagi dia bawa satu Ice Retribution. Dan dia udah punya Legion Sword artinya tidak akan mungkin di sini kalau misalkan tidak akan langsung menuju kepada Malefic Roar. Dan Dan itu bahkan akan lebih mematikan lagi penetrasinya. penetration point-nya. Gamora mau gambling gak jadi tadi lihat. Iya, iya, iya. Ya. Takut. Takut. Oh, tapi yang lebih Masih ada mengerikan kalkulasi. Gamora kayaknya bakal langsung menuju kepada satu item seperti Glowing One. Oh, mencium bau-bau busuk dari bottom lane. Tapi surprise attack! Happy birthday! Pinocchio Oh still my God. survive! Oh my god! Pinocchio still survive in the bottom lane! Suka sampai kenyamurkan! Oh my god! Rotasi dari EVOS Icon terlihat sia-sia lagi di area bottom lane. Vernocure sprint yang di pop-up juga on point banget. Semua skillnya nggak ada yang bisa untuk menghentikan bahkan Vernocure sendirian. Bayangkan kali ini Bigetron mereka benar-benar membawa kendali permainan lagi dan lagi. Dari segi turret mereka belum tersangkut oleh EVOS Icon. Dan milik EVOS Icon sendiri udah banyak banget yang hancur. Objektif gaming Bigetron begitu ganas. Setup yang sangat manis terus terjadi dari tim Bigetron. Dan itu gara-gara bottom lane-nya gagal untuk melakukan ganking ke arah Vernocure. Bagian turtle ketiganya ini benar-benar didominasi. Apalagi particle Perfect, buff-nya. perfect. Ini bakal benar-benar jadi one-sided game. Yes. Dengan pressure yang benar-benar tiada henti diberikan oleh Bigetron Beta. Bukan itu masalahnya. Aku udah bilang ketika mereka coba untuk fokus mendapatkan Vernocure, mereka akan wasting skill. Dan itu terbukti sekali. Lihat dengan Vernocure yang tidak bisa ditumbangkan. Lihat perfect turtle beri monster. Ya. Tidak ada contest, 0-3. tidak ada counter. 0-3 dari segi objektif turtle. Dan Jaskar selesai dengan Malefic Roar. Artinya Oh. ini bakal menjadi sebuah ancaman. Ketika jabnya bakal on point. Dan untuk Jaskar sendiri, kayaknya dia juga harus lebih berhati-hati. Walaupun dia unggul 2 level terhadap Versik. Tapi kalau ngomongin soal game satu momen, mau beda beberapa level pun, ya itu di area Lord yang paling berbahaya sebenarnya. Tapi Profesor KB, ini kita lihat fokus ke arah Panstrom. Dan satu hal yang harus aku akui, games, insting game dari seorang Jaskar. Instingnya dia tahu banget ada orang di sana. Dan dia harus mundur ke arah belakang. Mencoba lakukan team fight di arah tengah. Ini bukan salah satu team fight yang dia butuhkan. Dia harus coba lihat landing di arah bottom lane-nya. Landing di arah bottom lane-nya tidak terpegang oleh tim EVOS Icon. Mereka mendapatkan satu pointer turret tanpa adanya kontes. Bukan pertukaran yang adil untuk tim Gamora. EVOS
EVOS Icon, Profesor KB dan bahkan dari top lane. Blessing Duet, Brad, where are you going? Gak bisa selamat tapi ternyata dari sini Cloudcon udah coba datang dengan ada support system. No reward manipulation, mundur ke arah belakang. Mencoba dipotong tapi nampaknya Jesgar memilih dengan sabar. Dia hanya ada di rumput dan siap. 1, 2, 3, akankah menjadi surprise attack? Dan ternyata tidak berhasil. Ini masih song untuk seorang Jesgar. Iya, tapi itu nggak zong sih. Bener, bonusnya. Bayangkan di arah tengah itu space yang dibuat oleh dua laning di area atas dan juga bawah membuat Gamora bisa ngedapetin turret dengan gratis tanpa adanya yang tumpah darah. Bahkan invasi jungle-nya Bude masih belum berhenti sehingga versi kali ini benar-benar ketinggalan 3 level ketika Lord pun muncul. Otomatis damage retribution-nya jauh dipegang oleh Jesgar. Di sini poin terpentingnya adalah Firnokir dan Gamora. Benar-benar memporak-porandakan di bawah dan di atasnya Audi CS sama Mat cuma beli waktu aja Bude. Betul, EVOS Icon terlalu sibuk untuk berlarian dari pengejaran tim Bigetron. Mereka nggak bisa untuk melawan defense dan kali ini Lord lagi dan lagi jatuh ke tangan tim Bigetron. Semua objektif didapatkan oleh tim Bigetron sementara EVOS Icon berada dalam kondisi defensif terus menerus yang pada akhirnya kita melihat ada difference gold yang sangat jauh. 7.000 net worth tertinggal dibandingkan untuk tim Bigetron. Tentu saja dari segi dan item. Matnya, dia pun udah jadi silent drop. Jadi untuk magical damage yang akan diberikan oleh Cloudcon dan juga Dlar akan sedikit ketahan. Namun poin pentingnya di sini adalah Versik yang mungkin akan harus menargetkan dirinya atau source skill-nya kepada beberapa pemain seperti Jesgar dan juga Mat. Karena dari tadi ketika mengincar ke arah Firnokir ternyata tidak maksimal. Dan kalau ngomongin soal Firnokir-nya, dia udah jadi Oracle, jadi otomatis regennya bakal lebih tinggi walaupun ada dominance ice dari Dlar. Ini udah terjawab dengan satu item seperti Oracle tersebut. Lihat. Di zoning. Lihat, dipanggil-panggil. Tapi masalah utamanya bukan itu. Lord di arah top lane untung bisa diatasi oleh seorang Bang Brans. Tapi bukan itu masalahnya. Ketika 3 lane terpush secara bersamaan, 3 lane push super minion, teamfight yang akan terjadi di area tengah. Akankah terjadi? Tidak akan ada teamfight nampaknya kali ini. Bermain lebih disiplin untuk Bigetron Beta. Ya. Ini pemilihan yang bagus pada Monster. Betul. Dengan owning yang dia miliki ya. Bagaimana Bigetron ini memanage laningnya, ketiga laningnya hanya memunculkan Firnokir di dalam minimap, sedangkan yang lainnya mereka bersembunyi di dalam bus. Perlahan tapi pasti untuk menggiring minion masuk ke arah tim EVOS ini akan membingungkan. Siapa yang harus bergerak ke arah mana dari tim EVOS Icon karena dari segi target yang kelihatan hanya Firnokir, sedangkan yang lain mereka nggak tahu ada di mana. Dan Selalu tidak terlihat. Counter setupnya bahaya Bude. Matilda bisa bawa Cloud ya kan. Dan Blazing Duet ini bisa membubarkan di arah belakangnya untuk EVOS Icon. Apalagi Cloudcon, dia di sini bawanya sprint. Mau nggak mau dia bakal kejar-kejaran sama Mat yang sama-sama pegang sprint. Namun untuk urusan damage nih ya Blazing Duet apalagi dengan Malefic Roar. Itu pedih sekali. Oh, Bude, KB. Ada rencana jahat kayaknya. Dia Apa taruh Battle Hero Image belakang. Heeh. Guiding Win ke depan. Ikut kan. Ikut. Blazing Duet. Battle Hero ke belakang. Iya, BM aja ke Rencana belakang jahat. jadinya. Rencana jahat. Ya, yang penting Audi CS-nya masih bisa mundur ke belakang juga. Iya, Audi Iya. CS kan gak apa-apa kalau tumbang. Yang penting kan Cloudnya enggak. Yang Masih penting punya bisa flicker juga. bisa dealing damage. Saya mencium bau-bau itu soalnya. Ya, apalagi dengan kekuatan dari Cloud sendiri kita tahu dia serangannya 360 derajat. Semua orang yang di sekitarnya udah pasti bakal terkena efek AOE atau area of effect yang begitu besar dari satu skill tersebut. Dan kelihatan banget kali ini tim Bigetron lagi dan lagi berhasil untuk mengontrol jalannya permainan. Mereka perlahan tapi pasti mengamankan objektif demi objektif. Udah di menit yang ke-12 dan EVOS terlihat seperti dikandangin masuk ke dalam base milik mereka. Oke, tapi jangan lupakan ya, ada skin Kagura dan juga Yuzong. Ini super duper skin yang keren banget. Pengusir roh. Pengusir roh KB. Roh jahat. Dong. Jahat dong saya. Oke, Ampun bang. Profesor KB Bude Monster, proxy terjadi lagi di area bottom lane. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya mereka memastikan diri untuk melakukan satu buah aksi. Mau teamfight atau lo mau dapetin Firnokir. Dan ternyata dengan adanya Lunok, sangat mudah mendapatkan Lord dengan hanya beberapa detik saja. Dan ini dia, Lord sudah charge. Lord sudah dewasa. Nampaknya udah bisa bikin kecewa para pemain dari tim EVOS Icon karena akan ada satu buah base turret yang pecah di arah tengah.
main tim Bigetron Beta. Mereka mencoba untuk melebur, tidak menjadi satu. Mereka terdeteksi. Dan bahkan para pemain tim EVOS Icon, mereka sudah mulai standby. Best Turret menjadi pelaku utama. Dimitri yang sudah pecah begitu saja. Dan bahkan dari top lane, Jaskar, belum masuk. Belum ada losing duet. Dari posisi real world manipulator, Kalkun berhasil menutup tebakan. Audi CS tumbang. Man, can you survive the blazing duet? Saturday. Larga bisa masuk lebih dalam lagi. Damage terlalu sakit karena Demon atau Sword Brimosa. Ya, mengorbankan Audi CS di arah mid lane. Mereka nggak mau untuk memaksakan. Ngedapetin lebih dari satu base turret. Berfokus, tapi di area belakang Versi dalam bahaya dikejar oleh Vernocure. Satu ayo di case terakhir. Menutup kematian dari Versi. Vernocure berusaha untuk dipanis oleh tim EVOS Icon. Satu balik sarung dikeluarkan, tapi Jaskar muncul. Menjadi malapetaka. Kalau dari tim EVOS Icon melanjutkan peperangan lebih lanjut lagi. Semua dari pemain Bigetron masih menahan posisi, nggak mau ngelepasin cengkraman yang sudah diberikan kepada tim EVOS. Pertukarannya menurut aku cukup berat juga ya. Audi CS ditukarkan oleh Versik yang dimana kita tahu Gamora juga udah punya glowing wand. Jadi cukup berbahaya untuk dealing damage nantinya ketika dia menggunakan Order Brilliance. Kuningnya aja punya damage di sini. Masalahnya bukan itu, tapi ketika dia tumbang di sana tidak tepat. Presiden ke arah belakang, Aimo Vendetta dikeluarkan. Best Turret pecah sebelum Ward yang ketiga muncul. Best Turret mereka tersisa satu, Profesor KB. Ini bisa dibilang EVOS Legend di ujung tanduk dari sang robot Bigetron Beta. Bener-bener dikasih pressure dari semua lini di area jungle, di laning phase. Lihat aja dari segi, ini goldnya 12.000. Jauh banget. Bohong kalau nggak mau nabrak si Bigetron Beta. Bohong, Tapi bohong. mereka nahan loh. Lihat. Tapi itu disiplinnya mereka yang iya. dari ular yang pertama ya Bunda ya. Iya, mereka hanya menjaga aja posisinya, nggak mau kasih napas. Dan Dia marah. surprise satu konsil. Mendapatkan Gamora di arah mid lane tanpa ada yang bisa untuk melakukan backup. Mencoba untuk dibalas dengan counter inisiasi. Reload manipulation sudah dibuka, setup di dalam. Peperangannya ada Jaskar pun tumbang. Dua damage dealer sudah hilang. Tapi dari tim Bigetron berubah tim Mas mendapatkan pelakon. Tapi Francis sebagai bayarannya. 3 untuk 2. Ini bencana! Oh my God! Wipe out! EVOS Icon! Mereka menabrak robot yang perkasa. Malah damage-nya berbalik dan menimbulkan wipe out. Ini bencana! Game kedua untuk Bigetron Beta. Dan EVOS Icon hanya punya satu nafas, Bre Mongsar. Satu